Selamat pagi yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Lesnawati Semirik. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi What Time Is It? Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. And you, ma'am? I am fine too. Thank you. Ready for study? Ready, ma'am. Okay, kalau memang ready, mohon awal materi hari ini dengan berdoa. Satu orang ke depan, Marina. Itu yang lain sudah berdoa ya? Yes, ma'am. Kita masih tak berdoanya. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thanks to you because your blessing we are able gathered here. Father, we want to begin our lesson. Please give us cleverness and patience to our teacher and avoid us from our sins. Amen. Okay, thank you, student. Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya? Tentang apa? Angka. Ya, tentang number. Kalau begitu, coba sebelumnya sebutkan angka atau number from 0 until 20. Lagi from 0 until 20. Bisa? Kalau bisa, 1, 2, 3, go. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, very good. Nah, biar lebih semangat, pengen diteruskan. Oke, lagunya If You're Happy. Pernah dengar? Kita pernah nyanyikan? Belum, kalau belum, kita nyanyikan sekarang. If you're happy and you know it. 1, 2, 3, go. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Masuk yang ke hore. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. Kenapa lemas? Belum makan? Nanti kita makan cuma masing-masing. Oke? Nah, siapa yang absen hari ini? Nobody? Semua hadir? Oke, thank you very much kalau memang semuanya hadir. Tugas-tugas bahasa Inggrisnya sudah dikerjakan? Sudah. Nanti akhir pembelajaran silahkan dikumpulkan ya? Yes, ma'am. Oke, kalau begitu coba lihat ke depan.
Look at the illustration. Can you see? Di screen bisa dilihat gambarnya ini. Oke, kalau bisa coba dilihat. The first picture, tentang apa first picture ini? Jam ataupun clock. Apa beda clock dan watch? Clock diletakkan di dinding atau meja. Lalu? Kalau Oke, saya jelaskan. Clock dan watch itu sama dalam pengertian, tetapi di penggunaannya mereka berbeda. Clock biasanya umumnya di dinding ataupun diletakkan di meja. Biasanya alarm clock. Sedangkan kalau watch itu yang biasanya digunakan seperti yang digunakan teman kita si Septi. Dia menggunakan watch. Oke, paham kan? Nah, the second picture, gambar apa itu? Sedang apa dia itu? Baru bangun tidur. Ya, sedang wake up. Gambar yang ketiga. belajar. Iya, sedang study. Yang tadi ada pada di rumah? Memang ada, bagus. Nah, dari ilustrasi itu, bisakah disimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa topik kita hari ini? Tentang? Iya, tentang clock ataupun tentang jam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jam, yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu bisa tahu mengucapkan ataupun menanyakan dan mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kamu bisa membandingkan, oh jam ini seperti ini pengucapannya. Oh kalau malam jamnya seperti ini pengucapannya. Yang ketiga, setelah tahu penggunaannya, kamu bisa menggunakannya dalam teks dialog. Nanti di akhir percakapan, di akhir pembelajaran, saya minta kalian secara berkelompok ataupun secara berpasangan tampil ke depan melakukan dialog tentang menanyakan jam ataupun menyatakan jam. Bisa kan? Salah ya, harus sudah berani untuk tampil di depan. Jadi, untuk mengawali hari ini, saya mulai dengan sebuah video. Perhatikan videonya dengan seksama. Oke? Kita mulai. What time is it? 12 o'clock. Time for lunch. Cinderella, lunchtime. Okay. See. What time is it? It's 5:30. It's party time. Let's go. Please wait for me. Cinderella, close your eyes. Open your eyes, please. Oh, thanks. Welcome, party time, Cinderella. Time for dancing. What time is it? It's 11 o'clock. No, it's late. Please wait for me. Oke, sudah selesai. What is the video about? Tentang apa video kita barusan? Cinderella. Kenapa si Cinderella di sini? Kenapa nak? Sepatu kacanya? Kok bisa? Apa yang terjadi? Buru-buru. Iya. Di sini dibilang kekuatan yang akan hilang tepat di jam 12. Iya. Kalau
pelajaran kita bukan tentang Cinderella, tetapi tentang how to ask the time and how to answer. Sekali, how to ask the time and how to answer. Tentang cara menanyakan waktu dan cara menjawabnya. Dari video tadi, bagaimana cara si anak kakak Cinderella menanyakan jam sama Cinderella? Time visit. Time visit. Kita lihat sekali lagi, perhatikan ya. Perhatikan cara bertanya jam di video berikutnya. What time is it? It's 12 o'clock. For lunch. Cinderella, lunchtime. Okay. Ding. What time is it? It's 5:30. It's party time. Let's go. Please wait for me. Cinderella, close your eyes. Open your eyes, please. Oh, thanks. Welcome, party time, Cinderella. Time for dancing. What time is it? It's 11 o'clock. No, it's late. Hi. Please wait for me. Ya, bagaimana Sarah kakaknya tadi bertanya sama Cinderella mengenai jam? Apa kalimat yang digunakannya? Ya, dia menggunakan kalimat what time is it? Artinya jam berapa sekarang. Lalu untuk menjawabnya bagaimana dibikinnya? Nah, bingung kan? Biar lebih paham, kita masuk ke gambar berikut ini. Lihat gambarnya. Lihat gambar apa ini? Jam. Ya, gambar jam. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini ada 3 tangan. Saya katakan tangan saja biar lebih mudah diingat. Oke? Yang pertama adalah short hand. Oke, lihat ya, short hand. Short hand di sini adalah jarum paling pendek. Oke, short hand itu adalah penunjuk jam. Ya, short hand digunakan untuk menunjukkan jam ataupun hour. Oke. Nah, yang kedua adalah long hand. Lihat jarum yang panjang. Long hand digunakan untuk menunjukkan minute. Oke, ingat ya. Long hand untuk menunjukkan minute. Yang terakhir, smallest, yang paling tipis, yang berwarna red. Yang berwarna red ini menunjukkan adalah second ataupun detik dalam bahasa Indonesia. Jadi umumnya yang menentukan pembacaan jam itu adalah short hand dan long hand. Oke? Yang menentukannya adalah short hand dan long hand. Sekarang saya tegaskan ya. Jadi kalau untuk yang short hand sudah tahu kan? Ketika dia menunjukkan 1, maka dia jam. Lihat jam 1. Ketika dia menunjukkan angka 2 disebut jam 2. Sedangkan yang long hand yang panjang tidak seperti itu. Ketika dia mengarah ke angka 1, bukan berarti dia menunjukkan 1 menit, melainkan 5 menit. Satu angka bernilai 5 menit di bagian yang long hand. Ingat ya, kalau yang pendek 1 angka 1 jam. Sedangkan yang panjang 1 angka bernilai 5 menit. Kecuali
ataupun angka 6. Apa maksudnya, men? Biar lebih paham, coba lihat yang berikutnya. Ini dia maksud saya tadi. Ini dia cara menyatakan jam. Apa maksudnya? Kenapa ada to dan pas? Nah, kita masuk dulu ke bahasa Indonesia. Oke, dalam bahasa Indonesia, pas artinya lewat. Oke, sedangkan to artinya menuju ataupun kurang. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah menitnya. Ini menitnya. Ketika jarum panjang menuju ke angka 1, maka dinyatakan lewat 5 menit. Ketika jarum panjang menuju ke angka 2, maka dia lewat 10 menit. Lalu bagaimana kalau dia angka jarum panjang yang menuju ke angka 7? Lihat, kan sudah masuk ke bagian to. Berarti gunakan kata kurang. Paham, Bu? Nah, kalau menitnya atau jarum panjangnya menuju ke angka 7, maka artinya dia adalah kurang dari 25 menit, ya kan? Berarti 1 jam 5 menit. Kan paham di sini? Paham. Kalau begitu, kenapa ada half, quarter, dan o'clock? Ada khusus. Ada bagian khusus kalau dia menuju ke angka 12, menuju ke angka 3, 6, dan 9. Ke angka 12, dia tidak lagi pakai menit, melainkan langsung clock. Maksudnya, kalau angka jarum pendek, ini jarum pendek menunjukkan apa tadi? Jam, ya kan? Kalau jarum pendeknya menuju angka 3, jarum panjang menuju angka 12, maka pembacaan tanda jam tersebut menjadi 3 o'clock. Kenapa? Karena jarum pendek ke angka 3, panjang ke angka 12, o'clock, menjadi 3 o'clock. Kalau jarum pendek, ya, jarum pendek menuju ke angka 4, jarum panjang menuju angka 12 menjadi 4 o'clock. Oke, good. Nah, masuk yang quarter biar lebih paham. Quarter di sini artinya adalah seperempat. Jadi tetap pakai pas ataupun to. Kalau kita kasih satu contoh ya. Kalau jarum pendek, artinya ya apa jarum pendek atau jarum panjang. Kalau jarum pendek menuju angka 2, jarum panjang menuju angka 3, maka pembacaan jamnya menjadi seperti itu. To, pas, quarter. Oke, saya ulangi lagi ya. Jarum pendek menuju angka 2, jarum panjang menuju angka 3, pembacaannya menjadi to, pas, quarter. Kalau jarum panjang, jarum pendek menuju angka 4, jarum panjang tetap di angka 3, pembacaannya menjadi 4, pas, quarter. Paham ya? Masukkan angka jamnya, masukkan pasnya, terakhir masukkan quarternya. Begitu juga dengan penggunaan to. Kalau jarum pendek menunjuk ke angka 8, oke, menunjuk ke angka 8, jarum panjang menuju angka 9, cara membaca jamnya adalah quarter. Kenapa naik? Kan artinya jam 9 kurang 15. Sekalipun dia jarum panjang menuju angka 8, ingat, arti itu adalah menuju. Berarti dia sudah mau masuk 9. Artinya 9 kurang 15. Paham mengenai quarter? Lalu bagaimana yang half?
Coba lihat. Nanti ini ada suara. Silakan kamu sebutkan jawabannya ya. Yang pertama, ini dia gambarnya. Aku mau. Nah, coba lihat. Nanti akan ini latihannya listening. Latihannya listening. Jadi apa nanti yang kamu dengar? Tunjukkan mana jawabannya. Oke, A, B, or C. 3 o'clock. Apa katanya? 3 o'clock. Jawabannya yang mana? Iya, yang D. Nomor 2. Quarter to 10. Quarter to 10. Quarter to 10. Nah ini nomor 3. Half to 8. Half to 8. Nomor 4. Half to 6. Berapa? Nomor 5. Half past 7. Half past 7. Iya. Berarti sudah bisa cara membaca jam. Jadi kalau ada yang berkata what time is it, sudah bisa dijawab. Sudah. Kalau sudah, nah coba lihat ini. Di sini kamu diminta untuk menggambar jam. Di sini katanya it is 6 o'clock. Maka kalau dia 6 o'clock, jarum pendek yang pertama menuju ke arah mana? Maka 6. Jarum panjang 2. Oke, good. Yang berikut 1 o'clock. Mana 1 o'clock itu? Pendek yang satu jarum panjang dan Iya. Short hand ke angka 1. Long hand ke angka 12. Nah, kalau begitu saatnya untuk bekerja kelompok. Tugas kelompoknya adalah silakan kamu buat dengan pasanganmu teks dialog yang menanyakan jam ataupun menjawabnya. Jadi silakan kamu tanya sama kawanmu, apa aktivitasmu di jam sekian, apa aktivitasmu di jam sekian. Bisa? Bisa? Bisa. Coba dikerjakan ya. Kalau sudah siap, katakan ini setting. Kalau sudah siap, katakan finish. Pak.
Oke, kalau finish, siapa yang pertama maju? Kelompok yang pertama siapa? Hijau bisa? Maju yuk, yang pertama. Gak apa-apa pakai masker juga gak apa-apa. Di mana? Nih. Oke, good. Mulai, yang kuat suaranya ya nak. When like to get for the how fast trees so clear. How you go enjoy the mocha. Was human moving over once so my friend and I can do together. No, not at all. Thanks a lot. Oke. Good, sit down. Yang lain. Oke. Tasya dulu. Tarik. Baca yang kode nak biar dengar kawannya. What time is it now? It is a quarter after 7. We are time zone ready. But it does we have to be at the restaurant by 7 past a half. For the surprise part, we never make it there. We all this evening up. So we first phone is almost over anyway. The party starts 8 o'clock. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we were to come? Oke, finish. Next, siapa lagi yang mau maju? Come on, nih. Yang lain silent please. Suaranya nak. We time is it? What time is it? Gitu. Jangan ketawa, serius. Ya, What time is it? It's quarter to 5. Ellen whispered to be at gym almost by 3 o'clock. 5 or 5:30, he said. It did make any difference. The maybe we clothing your sweet up the cleaners. up the cleaners. Up the cleaners. Oke. Lebih banyak belajar ya nak ya. Oke, sit down. Next, ada lagi? Ayo, yang terakhir, mari. Kurang sini nak, silau pantulannya udah. Ayo, mulai. Kurang kuat. When shall we meet Yumi and to talk about the party? Right, we really need to plan better this time. Remember what a mess it was Silent. at the last party? I should do I have built too much more planning day this time. Well, that's why we're going to meet tomorrow at my house. How does 7 past a half sound to you? Finding your hair then and we'll see you tomorrow. Oke, sit down. Kasih dulu applause sama kawan-kawan yang tampil ke depan. Oke, nah, oke. Dengan berakhirnya yang bercakap ke depan, maka pelajaran hari ini pun selesai. Kalau begitu, jangan dulu. Coba diringkas tentang apa pelajaran hari ini? Jam. Tentang jam. Bagaimana cara menanyakan jam? What time is it? Yes, yang artinya Jam berapa sekarang? kalau misalnya saya mau mengatakan jam 6 pas, apa jawabannya? 6 o'clock. Oke, bisa? Bisa, Mem. Sudah dipahami? Sudah, Mem. Kalau begitu, gunakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Terutama, minggu depan kita mulai ujian akhir semester. Bolehlah kamu bikin time schedule kamu dalam bahasa Inggris. Jam berapa bangun,
jam berapa belajar, jam berapa bersiap-siap diri ke sekolah, sampai jam berapa tidur di malam hari. Itu jadi proyek kamu. Next week, minggu depan, pertemuan berikutnya, I will check it. Oke, itu jadi proyek yang akan saya periksa minggu depan. Bisa dikerjakan? Bisa, Ma'am. Oke, kalau begitu tetap kerjakan tugasnya, tetap belajar di rumah, dan pertahankan kehadirannya. Oke, pertahankan kehadirannya, jangan terlambat datang ke sekolah. Jadilah anak yang disiplin. So, that's all for today. See you next week. You can close your book. See you